Oke, sekarang teman-teman kita masuk di nama variabel dan peraturan penulisan variabel. Jadi di dalam bahasa Python atau dalam bahasa pemrograman lain, dalam menuliskan variabel itu ada peraturan ya. Jadi yang harus ditaati adalah dalam menulis variabel, nama variabel Python harus dimulai dengan huruf. Jadi dia nggak boleh dimulai dengan angka ya. Jadi ayo langsung kita praktek aja ya. Kita prakteknya akan menggunakan terminal ya, seperti biasa, karena menurut saya terminal lebih simpel sih. Semoga kalian juga mengerti ya. Oke, kita tuliskan Python. Nah, ini sudah bisa ngoding ya. Jadi kita bisa menuliskan variabel. Contoh kita memiliki variabel itu adalah tempat penyimpan data ya. Oke, diibaratkan seperti lemari kosong lah, itulah variabel ya. Jadi sebuah penyimpanan atau bisa juga diatasnamakan kartu SD ya. Kalian beli kartu SD dan itulah perumpamaan variabel kayak gitu. Oke, kita buat variabel dengan nama X ya. Kan bisa ya, variabel dengan nama simple X kayak gitu ya. Kita isi dengan 5 gini. Ini bisa ya, nggak error ya. Kalau kita membuat variabel dengan dimulai dengan angka, itu nggak boleh. Kita isi dengan 7. Nah, ini Python akan menganggapnya error ya. Nah, jadi Python akan menganggapnya error ya, karena dia nggak boleh dimulai dari angka gitu. Atau bisa juga kayak gini, kita buat variabel angka 6 ya, karena kita nggak boleh ya. Kita isi dengan string deh. Kita isi dengan string ya. Stringnya namanya contoh Python gini, mahir atau programmer kayak ini ya. Kita enter. Nah, maka akan error juga ya, karena jadi yang saya bilang tadi ya, dalam penulisan variabel itu nggak boleh dimulai dari angka gitu. Contoh kita menuliskan variabel dengan kata yang lebih kompleks ya. Contoh kalimat variabel lemari ini. Kita isi dengan 7 misalkan. Udah ya, bisa ya. Contoh kita buat variabel yang depannya angka. Ini nggak boleh ya. Lemari kayak ini. Kita isi dengan angka 1. Nah, maka Python akan menganggapnya invalid syntax karena nggak boleh ya. Jadi yang harus kalian ingat dan harus kalian pahami ya, variabel harus dimulai dengan huruf gitu. Atau bisa kayak gini sih, bisa garis bawah ini ya, lemari kayak ini. Kita isi dengan 5. Nah, ini nggak error. Jadi bisa pakai yang garis bawah ini ya. Nah, terus variabel itu nggak boleh pakai spasi. Jadi kayak gini contoh, ini variabel kayak gini, ini nggak boleh. Contoh saya isi 5 ya, ini bakal kedetek error. Saya enter ya. Nah, maka akan error karena nggak boleh pakai spasi. Dan juga nggak boleh kayak gini ya, kita buat variabel yang lain itu lemari. Nah, pakai min di tengah itu nggak boleh juga. Itu saya isi 5 ya, contoh ya. Ini akan error juga. Nah, katanya error kan ya, nggak boleh karena tanda min itu digunakan untuk operator aritmatika gitu. Jadi yang boleh itu saya exit dulu ya, exit. Saya bersihkan dulu, clear udah ya. Kita balik lagi Python. Nah, kayak gini. Jadi yang boleh itu kita harus pakai alfabet. Jadi lemari kayak gini. Kita isi dengan 5. Nah, ini boleh. Terus kayak gini boleh. Lemari. Saya isi dengan angka 1. Nah, ini boleh ya. Terus kayak gini juga boleh. Variabel lemari. Saya isi dengan angka 4. Nah, kayak gini boleh ya. Jadi alfabet atau garis bawah ini boleh. Terus kita akan simak yang nggak boleh ya. Yang nggak boleh itu pakai min gini, terus dimulai dengan angka, itu nggak boleh. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Semoga udah jelas nih. Nah, ini kalian bisa pakai A sampai Z ya, atau 0 sampai 9, tapi tetap harus di belakangnya angka gitu ya.
Dan juga nama variabel itu case sensitif, teman-teman. Jadi apa itu case sensitif? Yaitu dia peka terhadap huruf besar dan kecil. Jadi huruf besar dan kecil itu berbeda. Contohnya seperti ini ya. Saya bikin variabel A ya, isinya 5. Saya bikin variabel A lagi, isinya 5 juga. Nah, ini berbeda, teman-teman. Jadi dua variabel ini berbeda. Contoh, saya menuliskan lemari kayak ini ya. Lemari. Terus saya isi dengan integer 4 ini. Nah, terus saya buat variabel lemari, tapi L-nya besar. Saya isi dengan angka 3. Nah, ini dua karakter yang berbeda, teman-teman. Jadi kalau saya panggil ya, print lemari, saya panggil yang bawah ya. Yang atas L-nya kecil. Jadi yang tampil adalah 4, teman-teman. Jadi kayak gitu. Terus saya print lagi ya. Print lemari. Jadi yang tampil adalah 3 karena dua variabel ini adalah nama yang sama tapi berbeda karena case sensitif. Atau kalian bisa kayak ini, teman-teman. Jadi membuat variabel ya. L 2 MARI. Kayak gini boleh. Pokoknya yang pertama itu harus dimulai dengan huruf ya. 8. Nah, kayak gini boleh. Jadi lemari atau kayak gini boleh. Nomornya banyak boleh. 8. Nah, ini boleh. Jadi terserah. Tapi kalian harus ingat dalam menuliskan variabel ya. Namanya harus ingat. Kalau kayak gini kan acak-acakan gitu kan. Saya ngawur aja tadi nuliskinnya. Jadi kayak gitu, teman-teman. Contoh, saya ingin membuat variabel dengan nama panjang ya. Contoh, membuat variabel Imam Mustafa sajadah kayak gini ya. Saya isi dengan angka 5. Nah, ini bisa ya, teman-teman. Atau kalau mau nama panjang atau bisa kayak gini ya. Imam pertamanya kecil, Mustafa sajadah kayak gini. Huruf awalnya kecil, terus kalau kalimat barunya huruf besar, M besar ya, terus S-nya besar. Biasanya ini digunakan oleh programmer yang membuat variabel dengan nama panjang kayak gitu. Ini boleh. Jadi kayak gitu ya, teman-teman. Semoga penjelasan saya kalian mengerti dan kalian cerna ya. Oke, mungkin segini dulu ya pembahasan kali ini. Saya tutup dulu ya. Oke. Semoga makin semangat belajar Python. Kita bertemu di video selanjutnya.